Hai Kencukenian, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kancukenian dimanapun saat ini berada. Ketemu lagi kita dalam aksi acara 45 menit plus malam hari ini, malam malam Rabu. Spesial malam hari, malam Rabu kita ketemu lagi dalam aksi acara 45 menit plus di aksi acara yang kita mengundang narasumber. Kemudian narasumber itu bukan biasanya kita usahakan untuk tidak berada di lokasi kita siaran di Muara Enim. Malam hari ini Kancukenian kita mengundang narasumber kita yang berada di kota Palembang. Masya Allah, Palembang. Siapa beliau, apa aktivitasnya, dan sebagai apa narasumber malam hari ini? Nanti kita akan langsung klik langsung klik saja ke mana ya, ke daring. Kata sebanyak Kancukenian juga yang sedang nonton live kita di TikTok, DJ Anggi, DJ titik Anggi malam hari ini jangan kemana-mana. Nanti 45 menit ke depan kita akan cari tahu narasumber kita dan juga apa aktivitasnya. Di ujung sana saat ini telah hadir seorang sosok cowok ganteng yang seharusnya jadi bintang film dia. Asik. Cuman karena kesibukannya film-filmnya tidak pernah ditayangkan. Oke, assalamualaikum dengan Kak Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kandong. Sehat, selamat sudah berbuka puasa dan tarawih ya. Masya Allah, apa kabar? Sehat, Kando, alhamdulillah, berkat doa Kando masih sehat. Begitu juga Kando, tetap sehat. Sehat kami, lagi nunggu tanggal 1. Iya. Tanggal 1. Apalah maksudnya tuh. Nah, tanggal 1 itu Tanggal 1 nih ada apa? Oke. Ini Kak Said, kita ini posisi kita di Muara Enim. Mungkin Kak Said pernah ke sini, pernah ke Muara Enim pastinya ya. Pernah kemana lah? Paling jauh aku tuh pernah ke Lahat karena nenek itu punya bapak masih di Lahat, nenek bapaknya masih di Lahat. Jadi pernah ke Lahat sih sebenarnya. Lahat. Kalau Pagar Alam sudah pernah. Mulai ini belum? Nah, lewat baik, dah sopan itu. Sebenarnya, cuman nunggu tanggal 1 itu finansial belum muncul. Oh, belum pernah nih kemarin nih, tapi lewat baik. Masya Allah. Iya, belum dapat undangan. Iya, insya Allah kita undang Age. Kita Age ngadu ke siap. Ini apa tuh? Acara bersama Age. Acara. Mantap. Oke, Kancukenian, siapakah beliau ini, sosoknya apa, aktivitasnya apa? Nanti Kak Said saja yang langsung menjelaskan, Kak Said. Waktunya siap. Sampai subuh. Alhamdulillah. Nambah lagi nih THR 2 kali. Sampai subuh, mana ceritanya itu? Oke, Palembang di mana kita, Kak Said? Posisi saat ini? Palembang posisi alhamdulillah sekarang ini masih di tempat wong tua di 13 Ulu Jalan Ki Haji Hari. Asari 13 Ulu? Iya, Asari 13 ini. Ulu dekat kampung apa? Kampung Arab. Dulu yang arah ke mana? Arah ke aku nih juga udah ini. Nagel Sida, tahu. Oke. Belok kanan. Situ belok kiri kami arah 13 Ulu dekat pesantren Ariyat. Oke. Ada JM di situ ya. JM sebelah kanan kan tuh. Berarti lah aman lah, ada JM telah ada listrik dah sana tuh. Masalah. Jadi aku juga mah itu Kak Said. Aku lahir besar di Palembang. Terus terang kalau daerah sana udah hafal. Kurang hafal nih aku tuh baru mungkin berapa tahun terakhir ini karena banyak main di di daerah Ilir, kita Ilir ya. Aku di Skipujung. Aku di Skipujung. Nah, jadi kesana tuh kurang terlalu ini. Apalagi lah dengar kata-kata misalnya 1 Ulu, 3 Ulu, 4 Ulu segala macam enggak tahu. Aku taunya 7 Ulu, Kampung KB. Patung KB. Iya. Pasar buah ya. Beli buah di sana murah-murah.
Oke, semuanya Kanco Kurniawan, narasumber kita hari ini, insya Allah bisa membuka wawasan kita tentang aktivitasnya. Silakan Kak Said, ini apa sekarang sedang apa nih kesibukan kita berorganisasinya? Untuk sekarang ini baru dapat tugas untuk Hari Tari Sedunia untuk langkah awal. Sebenarnya beberapa tahun yang lalu Hari Tari Sedunia itu pernah kita garap. Oke. Mulai di tahun 2018 itu pernah kita garap tentang Serapang 12. Karena waktu itu corona, aku hijrah untuk ke bisnis ke Bandung. Oke. Nah, setelah itu 2 tahun berturut-turut ini support untuk Dewan Kesenian Palembang dan Kasta. Kemudian tahun ini dipilih untuk menjadi ketua Kasta dan mempersiapkan konsep Hari Tari Sedunia tentang kejayaan Darussalam pada masa itu. Sebenarnya konsep ini sudah lama sih, sebenarnya sudah lama sekali, sudah lama sekali. Cuman baru terwujud, bukan baru terwujud ya, baru satu ide konsep ini aku curahkan dan ini untuk persembahan Sumatera Selatan. Begitu musik dan aransemennya pun aku ciptakan kembali. Kita akan kembali untuk masuk ke dalam konsep Hari Tari Sedunia ini, karena kan kita belum ada ikonnya, belum ada ikon. Ini tujuan sih, sebenarnya tujuan. Masalah lagi balik lagi diterima atau tidak diterima, layak atau tidak layak, itu balik lagi ke kacamata orang di sekitar masyarakat di Sumatera Selatan ini dan kepada pimpinan-pimpinan nantinya. Yang penting kita satu berkarya dulu. Oke. Nah kalau jadi kita komunitas kita adalah Kasta. Oke, boleh diinin apa Kak Said, apa Kasta itu artinya? Komunitas Kasta itu salah satu komunitas seniman tari se-Sumatera Selatan. Nah, jadi kami ini berkumpul seluruh 17 kabupaten, benar nggak sih 17 kabupaten? Benar, 17 kabupaten kota. Benar. 17 kabupaten kota. Jadi dalam satu komunitas yang kita bikin kurang lebih dari 2017 awal sampai 2008 sampai sekarang ini, semuanya tergabung dari teater, dari seni rupa, dari pelukis, dari musik, dari tari, semuanya di situ. Oh, di Kasta itu ya? Kasta. Oh, berarti komunitas seni tari seniman dan tari. Seniman tari Sumatera Selatan. Berarti aku cover boy ini tidak masuk Masuk. Masuk. Kapernya. Boynya lah. Lewat. Aku Kak Said pernah ngobrol dengan wong by phone. Panjang lebar bercerita. Aku cuma ngomong kok. Aku nih letingnya Gugun. Ayolah tuh berarti katanya. Kamu kan aku nih letingnya Gugun Gondrong. Tuh. Oh iya. Tidak, Gugun yang Oke, masuk. Nah, sekarang itu lagi di tanggal Hari Tari Internasional itu ya? Ini nasional. Sebenarnya sih internasional. Hari Tari ini semua negara. Memang diciptakan Hari Tari Sedunia ini semua negara. Tetapi kan ada beberapa negara seperti masuk ke Asia, termasuk Asia itu seluruh Asia. Tapi kalau untuk belum dapat Q-nya diselenggarakan atau tidak. Tetapi se-Asia itu diselenggarakan. Cakupan yang aku ketahui. Nah, rencana kapan kita kegiatan tersebut? Tanggal 29 April itu seremonialnya, tanggal 29 April itu jam 7:30 malam. Kita mulai starting. Di mana? Di Lawang Borotan. Nah, Lawang Borotan itu Benteng Kuto Besa. Dekat Benteng Kuto Besa. Sebenarnya kalau Benteng Kuto Besa itu sudah, karena kan infrastruktur ini kan lagi dibenahi kan? Iya, benar. Lagi dibenahi, tetapi belum terrealisasi dengan semaksimal mungkin. Nah, jadi dipindahkan ke Lawang Borotan. Lawang Borotan tadi ya. Nah, itu nanti yang dipentaskan tarian dari mana, Bay? Apakah hanya khusus Palembang apa cak mana dia teknisnya?
Kalau untuk pra itu mulainya habis zuhur. Jadi semua komunitas Sanggar itu entah bentuk apa seni rupa, pelukis, tari, Oke. teater itu diwujudkan semua di pra setelah habis zuhur itu. Setelah habis zuhur itu di rumah mau berupa perform tradition Indonesia atau culture-nya Asian Oke. itu terserah mereka. Kami tidak tidak kamu harus pakai ini ya, karena ini tidak. Itu Oh, oke. maksudnya kreatif mereka saja pada saat pra. Nah, pada saat malamnya baru aku mengangkat budaya keislaman Darussalam, Darussalam. bagaimana zaman waktu itu tidak diperbolehkan lelaki dan perempuan itu berpasangan, Oh, kecuali suami istri. dan cerita tentang ya kecuali sama istri. Terus cerita juga tentang kesatria. Kesatria pada saat itu akan di tahun 1803 kalau nggak salah pada Oke. saat itu ya 1803 sekian, kesatria itu aku ciptakan melalui juga, makanya judulnya Gaung Genderang Darussalam. Salam. Nah, ya di satu itu juga ada dua tokoh nanti, bukan dua tokoh, dua performer laki-laki dan perempuan. Perempuan itu aku ciptakan mereka tuh sebagai istri atau ibu ikut berperang juga, dalam arti kata Oke. mereka itu seperti memasak itu untuk suaminya berperang. Itu Oke. masuk satria juga. Berdoa untuk masuk bentuk perang juga. Mengintai. Oke. Itu bentuk perang juga. Nah itu jadi kayak aku coba munculkan tentang performance ini tentang kesatriaan pada masa zaman itu, dan ditampilkan transisi dari Prabu Raden Wijaya ya, Dapun Tahyang, salah satu tokoh nanti di situ akan berdiri, kemudian Ki Gede Ainturo, suaminya Ratu Sinuhun. Sinuhun, oke. Jadi suami istri. Ya, suami istri ini pun akan aku tampilkan pada saat transisi Sriwijaya, transisi kesatriaan itu, kemudian transisi Darussalam. Darussalamnya, Itu oke. 4 tokoh. Ya, 4 tokoh itu masuknya lagi ke Kesultanan Darussalam. Jadi aku Oke. tampilkan di situ 4 tokoh tersebut. Jadi banyak sekali sejarah yang aku ulik. Oke. Kak Said, gimana sih asal muasalnya sehingga Kak Said itu menekunin dunia ini gitu? Dari usia berapa? Bagaimana awal ceritanya? Latihan dengan siapa awal itu terus bisa tertarik? Ini kan butuh observasi loh untuk bikin pementasan seperti ini, dan seberapa banyak tim yang terlibat ya kan? Ini bukan kerja kaleng-kaleng ini kan? Pasti kerja kongguan ini. Iya. Aduh, renginang. Kongguannya udah ganti lagi, sekarang adanya rengginang. Nah itu mana asal muasalnya? Kata itu bisa apa karena terpaksa? Nari. Tentang nari nih, tentang nari. Oke. Sebenarnya sebenarnya dulu itu yang ngetop itu kakak aku. Maaf, izin siapa nama kakak gitu? Sekarang sudah jadi habaib. Oke. Sudah jadi habaib. Jadi habaib. Oh, ke kanan dia. Jadi habaib. Aku sebutin nama kakak aku teh, nama kakak aku tuh sekarang ini Habib Novel Asgab. Dulu itu aku tuh lihat dia tuh Jackson, oke. Waktu zaman itu Michael Jackson lah, waktu RNO Michael Jackson, Bobby Brown, apalah Bobby Brown, oke. Kucing, waktu zaman itu banyak nih yang ceweknya yang deketin dia. Oke. Itu kan asal muasal aku tuh sebenarnya melok nari itu itu, banyak nian jagonya cewek, belajarlah anak muda ini nih. Oke. Nah, sudah aku tuh otodidak kan dong. Oke. Otodidak tanpa guru, waktu zaman itu masih muda-muda aja cakap muda. Iya. Jadi pada masa itu otodidak, hanya melihat jadi pada saya itu video kaset warna hitam itu, iya, bisa disewa. Yang besar Betacam ya. Zaman-zaman itu video itu kan masih kaset, nonton, belajar. Terus beberapa kali melok perlombaan di Palembang ini,
Ada berapa, pokoknya 20 kali ikut kompetisi, cuman 3 kali yang kalah. Selebihnya menang gak lo? Menang gak lo, alhamdulillah. Walaupun udah pernah sampai cuman batas juara harapan 1. Oke. Nah, sampai tingkat se-Sumatera Selatan waktu zaman pesta pelajar Momea itu dapat se-Sumatera Selatan juara 3. Oke. Nah, hengkang lah aku ke Bandar Lampung. Heeh. Bandar Lampung aku nantang lagi, dapat juara 1 berturut-turut. Dari saat no lagi ke Jakarta. Ikut lagi nari, masih nari. Belum itu, aku melok dunia sinetron menuju Ando tadi itu. Oh, oke. Di Jakarta itu justru dunia sinetron ininya. Dunia sinetron. Oke. Karena aku di situ melok teater. Teaternya di mana? Aku Di Jakarta Timur. Oke. Jakarta Timur, gelanggang olahraga remaja, itu guru aku tuh Bang Diding Boneng. Sama adiknya WD Muhtar. Boneng, oke, siap. Yo, sama adiknya WD Muhtar. Tidak ketemu, tidak ketemu Aditya Agumai, tidak ketemu. Ketemu Aditya Agumai, sempat ketemu Aditya Agumai itu. Dia sudah masuk Lenong Bocah di Senayan, dia buka Lenong Bocah Senayan, kafe. Iya. Oke. Sempat lah masuk dunia sinetron sampai iklan. Nah, disitulah aku tuh untuk menerjunkan lagi ada pemilihan penari Indonesia pada tahun 2007 itu. Yang basicnya itu yang aku tidak tahu hitungan, tidak tahu nada, tidak tahu ini, tidak segala macem. Itu Denny Malik yang mengadakan. Oke, siap. Terjun lagi ke situ. Jadi dari 5 provinsi dari Sumatera itu cuman aku yang kepilih. Dari Pulau Sumatera itu dari Riau, Medan, Palembang, Lampung. Cuman aku yang terpilih si Ko Uwong masuk ke Jakarta, masuk ke kelompok Jakarta. Nah disitulah aku benar-benar belajar tentang hitungan, tentang gerakan, tentang apalah. Pokoknya itu dikarantina selama 3 bulan. Nah itulah asal muasal aku tuh nyingok kakak banyak cewek, laju belajar joget. Dulu joget namanya. Nah Kak, ini Kak saya sendiri maksudnya berguru, gurunya apa namanya, pelatihnya ya ada dah yang maksudnya yang memang belajar nari sama yang siko gurunya apa? Jadi sorry, berarti kesimpulan aku saat ini Kak Said itu bisa nari dan segala macam karena seringnya melok festival nari tadi segala macam bla 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 sampai sinetron. Jadi terlatih dengan sendirinya secara otodidak itu ya. Secara otodidak. Jadi waktu itu feeling aku tuh cuman denger lagu sama nada, aku dengerin. Masuk igraan ini. Nah, baru benar-benar dapat guru itu di bawah naungan Denny Malik. Denny Malik itu, langsung. Denny Malik. Kemudian dapat juga kawan-kawan dari Bali, dari Jogja, dari Surabaya, dari Jakarta. Jadi bertukarlah ilmu. Jadi teruslah. Nah itu camano keluarga di usia muda sudah ke Lampung, ke Jakarta, ke Bali segala macam. Maaf ya, nekunin profesi yang mungkin saat itu orang tua kita tidak terlalu mensupport kecuali jadi ASN, jadi apa segala macam. Nah Kak Said memilih itu kan pasti penuh dengan apa ya, rintangan segala macam. Seberapa besar orang tua keluarga orang? Jelas kan dong. Sama Cak. Jadi waktu itu sama Cak aku. Oke, aku belajar DJ tamat SMA. Aku kena marah sama orang tua aku. Dinjo aku tanah 5 hektar, dinjo aku tabungan. Pergi kau katanya, itu. Galak aku jadi keluarga kamu kan dong. Aduh, enggak. Nah jadi sebenarnya makanya kan kita kan saat itu maaf ya kita menjelaskan kepada orang tua kan profesi ini profesi yang aku terus terang banyak ini Kak Said. Aku salut dengan perjuangan Kak Said untuk ini. Makanya kami Serasan Radio mengapresiasi sekali dengan kegiatan yang di luar yang apa ya, maksudnya yang tidak seperti biasanya. Tidak kebayang Sumatera Selatan, Palembang khususnya bila tidak ada orang yang memikirkan tentang dunia berkesenian. Iya kan? Kalau semuanya jadi ASN, semuanya jadi pegawai Bang Sumsel.
Mak mana gitu kan. Itu. Nah, saat itu tantangan terberat meyakinkan orang tua loh Kak Said. Betul. Oke. Jadi pada saat itu sebenarnya sembunyi-sembunyi. Oh, Apalagi oke. kami wong Arab. Yo, Apalagi kami wong Arab. bener, setuju aku. Ya, taunya gambusan. Oke. Taunya pergi gambusan oke, gambusan pergi oke. Sarung dibeli ke, Nah. peci dibeli ke. Yo, nggak lepas kan dong. Aman jam 5 tuh kurung di rumah, nggak boleh kemana-mana. Kecuali musola, balik. Balik, oke. Nah, singit-singitan kan dong. Pokoknya singitan, latihan tuh. Pernah kejadian waktu melok kompetisi. Oke. Kalau kompetisi, aku nih latihan di kamar mandi nenek. Cara rumah nih masih rumah kayu, roboh, sopak kamar mandi tuh. Mati jagonya ini. Kaki aku lah berdarah-darah, 2 hari tak festival. Nah, jagonya nenek masih hidup itu pada saat itu. Sudah, cangkin gitu, entah ketakutan jadi ngomong lah sama. Nah kalau nenek ini bahasa Arabnya jidah, Jidah, maaf jidah, kata jidah, maaf jidah. Ini belakang lah kamar mandi. Patah kayu aku berkejit-kejit. Kau bulu, kejit, tak malu apa hidup kau? Kata jidah cara orang tua. Orang tua. Tak kata sudahan, kau joget-joget, cak mana masa depan kau? Oh iya sudah, sudah kena marah untuk belajar kan. Udah lomba 2 hari lagi, singitan. Oke. Singitan, acara 17 Agustus zaman dulu. Ya 17-an. Oke. Jadi hadiahnya dulu zaman dulu tuh kipas angin lah besaran kan dong. Iya, benar. Kipas angin tegak kan? Heeh. Oh, latihan menang aku kan dong. Menang juara 1. Balik itu jam 11 malam ke tempat nenek singitan. Kan dari rumah orang tua kelang duit kok rumah. Oh, singitan aku sudah. Pagi-pagi sholat subuh tidur lagi. Rupa-rupanya abah lah duduk sama Umi di kursi. Nunggui. Kemana? Nunggui, terbangun aku. Pak Jin, apa? Ada trofi, ada kipas angin, sama bingkisan cangkir dulu. Ya, siapa? Bingkisan cangkir, ya mana cangkir kan? Cangkir. Kakak sertifikat. Iya. Trofi sebesar itu juara 1. Nah, mana nih? Duduk. Abah nih. Lah duduk, tengoknya. Tanyanya, apa dia ini jadi abah nih. Coba nyengok topi, kata topi apa? Topi ngaji apa, topi apa? Azan apa? Jengok ya, topi joget. Nah, diam dia. Boleh balak. Diam dia. Sudah, berapa kipas ini itu? Apa tuh kau dapat kipas? Berapa harga kipas dia lagi abah belinya? Nah, aku support ini. Dapat duit lah kan. Ya Allah, Rabi dinjok duit sama abah nih. Nah, support aja aku abah nih. Puji dia, tidak apa-apa. Kocek itu tidak ada masalah. Namanya aktivitas. Yang penting agama nomor 1. Siap. Nah, alhamdulillah dari situ. Terus lah akhirnya itulah salah satu bentuk support wong tua tadi itu ya. Ininya dia ternyata dia mantau dari belakang ringga encak mano anak nih masalah. Nah, alhamdulillah lahnya. Ini kemudian gini Kak Said, untuk saat ini sudah berapa sampai sejauh mana persiapannya untuk rencana pementasan dalam rangka hari nasional hari tari nasional ini? Ada beberapa kabupaten yang sudah yang dikontak. Untuk kabupaten ini ada beberapa kabupaten yang akan ikut dalam partisipasi untuk pra seremoni. Nah, jadi untuk musik sudah sampai 70%. Untuk koreografi aku mendatangkan tim juga. Kebetulan tim aku itu timnya Denny Malik, mereka support. Mereka datang 2 orang. Alhamdulillah, dari timnya Denny Malik pun ikut support. Masya Allah. Ikut support 2 uang akan datang di tanggal 10 apa tanggal 13 itu untuk pecah konsep koreografi. Untuk musik kami sudah pecah-pecah. Untuk tarian kami, bentuk tarian itu konsep sampai ke kuntau. Aku udah pecah-pecah sama dia. Kami itu tiap malam hampir diskusi.
sorry, kalau Kuntau dari mana? Rencana yang tampil ke Kuntau mana? Palembang, Oh, Sumatera Palembang. Selatan. Sumatera Selatan, oke. Soalnya kami di Morenim ada juga Ya. Kuntau. Iya, Heeh. jadi aku rangkum kalau Sumatera Selatan ini banyak rupo, Iya. banyak rupo nih, banyak rupo. Hmm. Jadi aku ambil ragam gerak itu Palembang. Oh, Palembang. Oke. Palembang, tapi tidak seluruhnya tuh, maksudnya itu kalau aku campur takutnya kan banyak seniman-seniman, takutnya tuh Oh, disalahgunakan. Jadi oke, aku benar. mbek pakem siko. Oh, siap, siap, siap. Ya, mbek pakem siko sudah ngobrol sama sejarawan Palembang, boleh disebut namanya? Boleh. Sebut, enggak apa-apa. Kak Febri Alintani. Oh, siap, 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 siap. Ya, Mm-mm. kenal kan toh? Itulah aku nih dalam kadang-kadang deh. Aku ngomong, aku ngomong kenal. Ngetes lo ya aku tuh. Tidak, aku ngomong kenal gitu. Kenal. Aku ngomong kenal dengan dia. Dia ngomong Kenal. siapa? Aku lucu dengan beliau tuh. Aku ada di beberapa grup dengan dia tuh. Tapi belum pernah ketemu sampai hari ini, aku belum pernah ketemu. Serius belum pernah ketemu Oh, berarti aku. Bapak Argo sudah ngobrol. Yang penting udah ngobrol, yang penting komunikasi Iya. ngobrol dulu. Apalagi zaman modern ini kan Heeh. bisa PC-PC ya. Nah, Kan karena zaman dulu surat-suratan. mereka tuh takut ini DJ yang gini DJ apa yang bahaya nih katanya kan. Nah, agak lain ini kan. Lah kami cara DJ deh. Rupanya Keperboy DJ Siko ini ya. Oh, Itu. Jadi, nah terus dukungan dari pemerintah setempat, Pemprov, kita lebih ke nah, Pemprov apa begitu. ke Pemkot? Alhamdulillah. Jadi ini Sumatera Selatan seluruh jajaran, tapi alhamdulillah dapat beberapa kali. Ini dapat lagi besok itu lagi kirim surat-surat cinta lah dulu ya. Oke. Kirim surat cinta dan beberapa kali ngobrol lah sama beberapa wong yang memang kebetulan waktu kerjasama Islamic Solidarity Game, Iya. terus tuh University Oh. Game, terus tuh SEA Game, nah ketemu lagi di situ. Sorry. Mereka tahu, oh Said. Sorry Nah, aku potong, SEA Games tahun berapa? ya, SEA Games-nya tahun berapa? 2010, 2011. 2010, SEA Games 2011. 2010 itu Jambore, 2011 Oke. SEA Game. Oh, Nah, Kak Said, dari situ masuk Said, kan? Kak Said. Oi. 2011 sama nak ketemu, seharusnya ketemu gitu nih. Nah, Kak Said tahu dak yang satu 2 bulan gak datang. Nah, Kak Said tahu dak yang bawa bendera keliling, bendera para peserta, negara peserta keliling. Itu kan Putri Pariwisata. Oh, Nah, itu aku Kak Said yang bawanya. ngapa lah jadi figuran kamu tuh, mesti tokoh utama kamu tuh. Itu aku yang Nggak bawa. terselek jadi. Maksud tokoh utama terselek. itu tim kami, kebetulan tim kami ya. Mungkin Kak Said kenal dengan Mbak Vera ya, Mbak Vera. Mbak V kalau di Oh, Palembang. Mbak Vera tahu. Nah, dia Tahu. waktu itu masih bergabung di Eljon kami. Oh, Oke. tim Eljo. Iya, nah terus paham. kemudian Tahu. siapa tuh Kak Helmi Aya tuh kan ininya kan Tahu, IO-nya. ya, Kita yang ngurus tuh, kita yang ngurus alhamdulillah. itunya. Tapi tidak apa-apa lah tapi kalau saat itu sudah ketemu, aku justru takutnya kalau kita sudah ketemu saat itu mungkin banyak proyek yang kita gawe ke. Jadi malam ini tidak ketemu lagi gitu. Amin. Malam ini tidak ketemu lagi. Sarah, kasih project namanya tuh. Oh, jadi memang Kak Said di Palembang berkesenian terus bergerak. Nah, sekarang aku pengen tahu seberapa besar sekarang animo adik-adik kita generasi sekarang nih terhadap dunia dunia berseniman terutama tari menari ini. Sebenarnya mereka ini antusias. Oh, oke. Tetapi bagaimana kita mengarahkan? Oke. Mengarahkan, ciptakan wadah, memberikan kesempatan. Sebenarnya SDM Sumatera Selatan ini untuk para personality performer itu banyak sekali. Banyak ya, oke, siap. Banyak sekali, tetapi untuk memanage-nya kurang. Oh, oke. Memanage maksud sorry, memanage apa? Dari pelatih tarinya, perhatian pemerintah, atau sarananya yang kurang kita di. Sebenarnya dalam bentuk ini nih sarana, perhatian. Aku tidak mau menyinggung di luar kemampuan aku berbicara. Sebenarnya
Kalau kita contoh baik, tidak usah jauh-jauh di Pulau Sumatera tuh adanya Medan dan Riau. Padang, Medan, Riau. Yang Banyak sekali orang-orang tuh yang mensupport kesenian kebudayaan. oke, Nah ini makanya kenapa mereka tuh lebih maju, kenapa? oke. Kenapa kita tidak berkaca? Sedangkan anak-anak ini jangan sampai mereka itu lari ke mereka tuh lebih mengenal K-pop, modern Oke, dance ini, tapi tradisinya mereka kurang. Iya. Ya karena era. Nah, di sini ini sebenarnya mereka itu sangat butuh seperti apa. Nah, di sini aku coba melihat nih transisi pada saat ini jangan sampai mereka tuh terlalu melihat ke luar negeri. Kok cintai dulu Indonesia? Oke, benar, siap. Karena Indonesia itu dikenal di luar. Iya. Di luar itu tidak terkenal di Indonesia. Indonesia itu terkenal culture-nya. Iya. Nah, itu makanya aku itu mencoba untuk memanage tim aku khususnya, Ya. tim dari manajemen aku Karisma itu, aku mendidik mereka tuh dari nol sampai mereka mencoba menjadi atlet. Mm-mm. Penari itu harus jadi atlet, bukan hanya penari. Sorry, maksudnya penari harus Nah, jadi di atlet. sini Atlet maksudnya menjadi apa tuh atlet? Pemahamannya adalah atlet. Jadi nih, penari itu harus punya struktur bagan body language mereka itu fisik mereka tuh harus kuat. Oke, siap. Nah, jadi di situ sebelum mereka mengenal tentang gerak tari, Mm-mm. kita push dulu body language mereka, kekuatan mereka. Nah, kebanyakan mereka itu langsung ke gerakan segala macam bla bla bla. Itu Oke. mohon maaf, Mm-mm. beda biasanya beda penata gerak tuh beda-beda kan. Kalau aku larinya akan ke fisik dulu. Fisik dulu ya. Fisik dulu, stretching Ya, dulu, kuda-kuda dulu. Karena kan penari itu kekuatannya di kaki, Pak. ya benar. Nah, jadi kalau kakinya kuat, mau masuk hal gerakan apa aja standarnya, performance itu seperti apa itu mereka dapat. Nah, di sini aku menciptakan para SDM yang menyukai seni gerak. Gerak, oke. Aku coba memberikan ilmu yang sedikit aku punya ke mereka dan memberikan kesempatan buat mereka kompetisi. Dan alhamdulillah ada 2 orang sudah ke tingkat nasional menang terus 2 tahun, satu pasang ini 2 tahun ini juara 1 terus di tingkat nasional. Nah, ini aku garap lagi, ada beberapa orang mau aku terjunin lagi. Jadi jangan jadi instan. Nah, kalau menjadi seorang penari itu tidak boleh instan. Oh, siap. Jadi dia harus. Ya, kalau instan tuh susah Pak dapatnya karena gift itu susah untuk diciptakan. Oke. Usia berapa yang bagus untuk melatih diri sejak dini? Usia berapa? Maksudnya tuh dari umur berapa lah yang bagus? Aman Caku ini kan tidak mungkin lagi. Kamu lah salto Pak. Aku dulu break dance dulu tuh. Wajar. Karena kalau para bapak acara anak tentra, apa dia kami? Oh iya, kan iyo. Kamu bapak tentra, aku ustadz, aku jadi TNI. Bapak tentra. Oke, nah usia berapa lah itu yang bagusnya ngebentuk seseorang? Kalau anak-anak dari misalnya kalau kita punya anak tuh 7 tahun tuh sudah 7 masuk. tahun. Oke. Kalau ngomong 3 tahun, 5 tahun itu salah. Oke. Salah. Kalau 3 tahun tuh 5 tahun tuh hanya cukup di TK, di SD. Iya. Tetapi untuk hafalan 7 tahun mereka kalau mereka itu bentuk ke dunia tari. Kenapa? Kalau anak-anak masuk di umur 7 tahun itu otomatis dia akan banyak menghafal. Dan otomatis pada saat dia sekolah dia cepat menghafal. Masih bersih dia punya itu ya. Bersih banget, Pak. Oke. Dan cepat banget. Karena apa? Karena aku sudah maksudnya beberapa budak-budak tuh, apalagi anakku maksudnya. Anakku juga aku didik itu. Tetapi setelah SMA dia stop. Karena mungkin sudah malu gitu. Terus udah boleh cowoknya. Apa? Udah boleh cowoknya.
Nggak boleh. Tidak, malah belum diperbolehkan. Jadi kayak itu Pak. Jadi Oke. untuk anak-anak tuh paling bagus sih umur 7 tahun. 7 Kalau tahun ya. misalnya remaja itu baru mengenal mereka tuh SMP kelas 1, kelas 2 Oke. boleh kayak itu. Tetapi masuk itu harus benar-benar sanggar yang berkompeten, bukan sanggar yang job. Ya. Nah, oke. Sorry. Sekarang apa bedanya sanggar Ya. berkompeten dengan job ini? Ah, ini menarik nih diskusi kita nih. Ini harus Ya. diseminarkan ini. Membak belak-belakan Iya. belak-belakan, belak-belakan. Karena pada akhirnya pertanyaan dari kami adalah apakah profesi seorang penari bisa menjadi seorang penari pekerjaan penari bisa dijadiin profesi itu untuk menunjang perekonomian apa si pelakunya ini. Pertanyaan terakhirnya masih Ini seperti yang mana dulu ini nih? yang tadi apa barusan? yang job apa tadi job dengan yang Oke. itu. Nah, dilanjut Oke, dengan gini. yang kedua tadi. Ya. Hmm. Oke. Sebenarnya kalau mereka masuk ke sanggar yang berkompeten, yang manajemen, mereka akan dapat benar-benar faedahnya tentang ilmu gerak ini seperti apa. Beda lagi dengan mohon izin, mohon maaf, sanggar-sanggar hanya menerima penari-penari yang dikasih gerak, bla 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 bla, ngejob. Oke. Akhirnya bentuknya tidak jelas. Oh, siap. Tidak jelas, Pak. Karena mereka tuh hanya, jadi ada struktur menari, nari, tari, penari, koreografer. Oke, siap. Nah, mereka ini hanya menari. Oh. Kanan, kiri, gerak, tangan, gerak, ngukel. Kan standar personality itu beda. Kaki seberapa derajat, tangan berapa derajat. Grafiknya, trafficnya, dinamikanya cak mano, mendaknya cak mano, badannya cak mano. Nah, mohon izin, kebanyakan orang-orang yang banyak job memanfaatkan orang-orang yang masuk demi kepentingan pribadi. Ini salah, Pak. Ya. Kalau mereka pengen, kita nih kebanyakan masuk, mohon izin, jangan ngejar matematika, biar matematika ngejar kau. Oh, siap. Nah, kalau kita punya SDM yang meng-create yang benar-benar bagus, mereka akan bagus. Tetapi kalau kita meng-create demi keuntungan pribadi, tidak akan pernah mereka itu menjadi bagus dan layak untuk ditampilkan. Hanya heboh dengan baju dan kepala-kepala. Ya. Bentuk geraknya udah katip. Izin, mohon maaf kalau ada yang tersinggung, mohon maaf. Karena kita bicara real life, real dan fakta. Mungkin Kando pernah juga di kondangan Cak Mano. Iya. Di gedung-gedung Cak Mano, udah usah kita, tidak mungkin ya. Tetapi kan bagaimana menciptakan satu buah SDM itu menjadi layak untuk ditampilkan. Jangan melihat matematika. Biarlah matematika itu berjalan dengan semestinya. Oke. Cak itu. Nak mahal ya dari diri kita dewe, nak murah ya dari diri kita dewe. Oke. Nah, Benar. Siap. Tuh Pak. Nah, balik lagi. Seniman itu bisa nggak untuk ini? Bisa, Pak. Bisa, asal ya? konsisten. Konsisten ya. Oke, siap. Konsisten dan fokus. Terus jangan pernah mengeluh dalam hal apapun, baik feedback dari orang-orang sekitar. Asal dia punya loyalitas yang tinggi, konsisten, perekonomian itu akan terwujud semestinya tanpa terkecuali. Orang itu akan datang sendiri. Oke. Jadi kita apa namanya itu? Harus konsisten. Oke, siap. Kadang-kadang kan manusia ini Pak, cuma cek ini matematikanya, terima dulu. Iya, oke, benar. Ciptakan dulu. Jangan pernah mengeluh. Uang kan belum tentu kenal kita kan loh, Kak. Benar. Mana kita mengenalkan diri kita ke uang? Benar. Begitu, Pak. Ya sama cak aku lah, ibu-ibu ya aku ngomong, katanya kenal wong dengan aku nih. Siapa? Kakak ini cibat katanya. Nggak taunya pas ketemu, kawan bos aku kakak nih, pantesan anda kenal. Asli, langsung nyambung cerita. Wong lamo ini katanya, kemana baik? Wong lamo banyak terpendap ini. Saking wong lamo itu duit lamo galo. Iya. Seru.
Keren sekali kita Kak Said, terima kasih banyak loh sebelumnya. Siap. Masya Allah tak terasa kita ini punya acara namanya 45 menit plus 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 plus. Jadi 45 Nah, menitnya plusnya itu dibatas bahaya. ini 45 menit. Kalau dia habis dari 45 menit ngisi lagi tokennya. 45 menit. Plus plus plusnya adalah kita setiap narasumber yang kita undang kita selalu ngulik Siap. apapun Siap. yang tentunya bisa memberikan inspirasi bagi banyak kawan-kawan Kanci Kunian dimanapun saat ini Itu berada. yang terutama, Iya. dalam pikiran tuh saling berbagi itu wajar dan terutama itulah. Oke. Nah, sekarang kembali ke organisasinya komunitas Kasta. Komentari kalian. Kasta itu rencana ke depannya gimana Kak Said? Apakah hanya cukup di Kota Palembang atau nanti ada rencana mungkin pembentukan pelebaran sayap segala macam sampai ke daerah-daerah? Sangat. Sudah beberapa banyak perwakilan kasta itu kemarin aku dapat kurang lebih hampir 7 apa 8 kota perwakilan kasta. Sumatera Untuk Selatan. sekarang ini dari Sumatera Selatan. Mm-mm. Dari 17 kabupaten itu baru masuk, sudah maksudnya bukan baru masuk sih, sudah lama terjaring di kasta itu perwakilan. Jadi ada kasta Oki, OI, Oke. aduh kemana takut salah aku ngomongnya. Pokoknya ada catatannya, ada lah pokoknya. Kurang lebih hampir 8 atau 10 Mm. perwakilan. Jadi kalau misalnya ada acara mereka di situ, mereka datang menghadap apa nih, acara apa, sejarah apa, tentang daerah apa, bagaimana. Kita ulik dulu bareng, Oke. kemudian mereka mendelegasikannya. Jadi Oke. mereka datang, kita ngulik bareng. Setelah itu mereka mendelegasikannya di kabupaten tersebut. Oke. Dan itu akan terwujud tuh mungkin program ini kita akan 1 tahun ini program itu sudah aku masukkan dalam program tahunan. Ada 4 program kalau nggak salah itu tentang workshop, Workshop, oke. tentang sosial, tentang perkenalan pelestarian seni budaya Sumatera Selatan. Oke. Ada Berarti 4 program. keseluruhan ya. Nah, kemudian kalau kita Ya. kepengen bergabung di Kasta, misalnya kita di Muara Enim, karena misalnya ini gimana cara bergabungnya? Apa kita hanya sanggar tari atau hanya kawan-kawan yang hobi pencinta tari itu? Seperti apa tuh bentuk keanggotaannya? Ada Sebenarnya sangat sangat sekali. Jadi setiap perwakilan kasta itu kalau misalnya Kak, kami pengen menjadi salah satu tim kasta daerah Muara Enim. Muara Enim, Oke, oke. kami akan support. Tetapi program yang akan kalian akan rencanakan itu apa? Oke. Ini baru maksudnya diangkat. Oke, kita jadi komunitas kasta nih. Jadi Oke. harus apa nih? Maksudnya jangan kasta saja, tapi keseriusan kalian Oke. memegang bendera kasta nih untuk daerah kalian tuh perwujudannya seperti apa? Oke, siap. Jangan ada kasta bae tapi tidak ada kegiatan. Oke, tidak bergerak. Yang kan diomongin wong, Iya. Ngembe SK-nya bae. Dia pikirnya SK-nya baca masuk ke bank Yo, nah itu SK dia lah nyampe, dia baca beli oh kami temanyun. Gerau bercanda itu. Oke, yang pasti Simple. dia penggemar tari lah dan memang mau melestarikan kebudayaan tari di kabupaten yang bersangkutan ya. Gampang Oke, sekali. sip. Tinggal masuk dulu ke kita, ke tim komunitas kasta di grup kita ada. Nanti tinggal ngobrol-ngobrol, diskusi kecil-kecil di grup itu. Oke, siap. Oke. Banyak senior-senior ya yang akan merealisasikan tentang apa yang akan direncanakan. Oke, sip, keren. Kanci Kunian, narasumber kita ini benar-benar inspirasi bagi kita karena dari usia dini sudah menekunin dunia tari yang dimana saat itu tidak semua orang mau memilih profesi tersebut. Kak Said, sebelum kita tutup, kita kepengen dengar closing statementnya Kak Said selaku ketua Kasta. Apa nih harapan besarnya terhadap dunia seni, berkesenian, berkebudayaan di Sumatera Selatan provinsi, dan juga apa yang seberapa besar harapannya untuk support dari para stakeholder kita. Silakan Kak Said. Oke. Untuk harapan aku untuk Sumatera Selatan, untuk seluruh kabupaten, semuanya teman-teman sahabat, jangan pernah mundur sebelum
fighting. Jangan pernah mengeluh kalau kita mampu. Terus wujudkan kelestarian dulu Indonesia ini untuk kedepannya, agar para tunas-tunas bangsa ini lebih mencintai lagi seni budaya Indonesia. Harapan saya seperti itu agar kita menjadi go ke internasional dan jangan pernah malu untuk bersikap. Oke, sip. Kan. Oke semuanya. Kanjeng Kunian, terima kasih banyak Kak Said. Selamat menjalankan ibadah puasa. Salam untuk kawan-kawan semuanya. Jangan lupa nanti bulan April diundang kitanya. Siap. Biar kami nginep. Insyaallah kita undang kalau. Iya, oke, kami ke Skip Ujung nginep di rumah ya. Nah, makan pempek sana. Oke Kak Said, terima kasih banyak. Ketemu lagi. Siap. Bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, Kanjeng Kunian, kelar sudah ke acara 45 menit plus bareng narasumber kita dari Kasta, komunitas seniman dan tari Sumatera Selatan, dengan ketuanya kita panggil Kak Said Asgab. Oke. Semuanya Kanjeng Kunian, saya DJ Anggi bersama dengan Kak Dayat pamit undur diri, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Nanti kita ketemu lagi dengan narasumber yang berikutnya. Selama bulan puasa, acara ini insya Allah kita selalu selenggarakan setelah tarawih. Semuanya, terima kasih banyak, ketemu lagi. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.